Hasil lengkap kartu utama UFC 303 yang digelar hari ini. Pertarungan di kelas welter dengan Ian Garry, petarung Irlandia yang belum terkalahkan dari 14 pertarungan MMA-nya dengan 7 laga di UFC, berhadapan dengan Michael Page, petarung Amerika dengan catatan rekor sebelum ke pertarungan ini 22 kemenangan dan 2 kekalahan. Sebelum pertarungan ini digelar, kedua petarung ini dikenal dengan cukup baik sebagai pencetak KO. Selain juga keduanya dianggap memiliki kecerdasan untuk tidak melakukan aksi apapun jika itu hanya akan memberikan keunggulan buat lawan mereka. Meski demikian, banyak pendapat sebelumnya yang menyatakan bahwa Garry lebih on fire sementara Page lebih dikenal dengan beberapa kemenangannya melalui keputusan terpisah dari dewan juri, dan itu pun diraihnya dengan cukup banyak bentuk kesulitan. Dan akhirnya pada hari ini terbuktikan semuanya. Ian Macedo Garry masih mampu mempertahankan rekor tak terkalahkannya dalam acara pembukaan PPV di UFC 303 dengan kemenangan keputusan bulat atas Michael Venom Page. Seperti yang banyak diduga, pertarungan itu berlangsung menegangkan di mana MVP berhasil mengungguli lawannya. Garry memanfaatkan teknik grapplingnya secara maksimal untuk yang pertama kalinya di dalam oktagon untuk memenangi ronde pertama dan ketiga di papan skor. Petarung Irlandia itu mampu mengambil alih punggung lawannya di ronde kedua, dengan Page yang tidak mampu melepaskan diri dari bodi segitiga di kedua kesempatan tersebut. Dan setelah kemenangannya ini, Garry berbicara tentang pengetahuannya bahwa ia perlu mengubah pendekatannya dalam pertarungan ini, dan sekaligus menegaskan akan terus berusaha keras untuk meraih gelar di kelas welter. Pertarungan yang selanjutnya di kelas berat ringan antara Anthony Smith yang memiliki teman dansa dengan Roman Dolidze. Smith yang datang ke pertarungan ini dengan sebelumnya membawa catatan rekor 38 kemenangan dan 19 kali kalah. Sebenarnya bukan untuk mengisi acara di UFC 303. Jamal Hill dan Khalil Rountree awalnya ditetapkan untuk acara utama UFC 303. Namun Rountree menerima skorsing karena hasil tes narkoba yang positif. Kemudian Carlos Ulbeck dipanggil untuk melawan Hill, tetapi Hill mengundurkan diri karena cedera lutut. Kemudian Anthony Smith masuk untuk melawan Ulbeck, dan kemudian Ulbeck mengundurkan diri karena cedera. Dari bolak-balik untuk menentukan lawan dansa ini, akhirnya Smith dijodohkan dengan Dolidze. Smith sendiri tidak terlihat terlalu besar untuk divisi ini, meskipun dia seharusnya memiliki keunggulan kekuatan di divisi ini karena menjadikan kelas berat ini sebagai rumahnya. Dan sekarang buktinya adalah Smith lagi dan lagi seolah tidak pernah bosan menelan kekalahannya. Sejak pertarungan dimulai, Roman Dolidze terlihat mampu mendominasi pertarungan ronde demi ronde. Beberapa kali dari serangan yang berawal dari tendangan dan pukulan, Dolidze tepat masuk menempatkan beberapa poin. Pertarungan mereka ini juga terlihat sedikit kurang menegangkan akibat keduanya saling balas serangan dengan tembakan rendah. Namun Dolidze yang mampu menarik perhatian dewan juri dari banyaknya lesatan yang masuk ke area pertahanan Anthony Smith. Dan akhirnya Dolidze mampu memenangkan pertarungan ini dengan keputusan mutlak. Dan bagi Smith tampaknya harus kembali ke podcast untuk membahas pertarungan-pertarungan lainnya setelah kekalahannya ini untuk yang ke-20 kalinya. Kemudian acara pertarungan yang selanjutnya diisi oleh pesaing di kelas ringan antara Danny Gay berhadapan dengan Diego Lopes. Sebelumnya pertarungan ini dijadwalkan untuk Brian Ortega, namun tepat saat keadaan mulai tenang dan para penggemar pertarungan semakin bersemangat, berita tentang rencana tim Metropolis untuk mundur dari pertarungan di saat-saat terakhir cukup mengejutkan komunitas petarung karena Helwani membagikan berita tersebut di media X-nya. Helwani mengisyaratkan bahwa Ortega mundur dari pertarungan karena masalah kesehatan, dan menurut info terbarunya, Ortega mengalami demam panas tinggi. Sebagai gantinya, Aiga yang akan menyelamatkan pertandingan dan melawan Lopes dalam kategori catweight, hanya dalam waktu persiapan selama 27 menit menuju dansa oktagon, atau dengan kata lain tanpa persiapan. Meski para penggemar lebih ingin melihat Ortega versus Lopes, namun keseruan pertarungan itu juga tersedia.
Dan akhirnya semua terbuktikan dengan Diego Lopez memastikan kemenangannya atas Denaige di UFC 303 setelah salah satu strategi pertarungan paling unik dalam sejarah promosi ini. Petarung asal Brasil ini memenangkan 2 ronde pertama dengan cukup meyakinkan dengan perpaduan kombinasi dan kontrol grapplingnya. Meski Aige juga mampu mempertahankan dirinya dalam pertarungan, merupakan perjalanan yang menegangkan bagi kedua petarung ini untuk mencapai oktagon dengan karakteristik yang menentukan dari pertarungan tersebut, yaitu sikap luar biasa dari Lopez dan Aige yang akhirnya mampu mewujudkan pertarungan mereka. Meski begitu, akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Diego Lopez dengan keputusan mutlak. Di acara utama perebutan gelar di kelas berat ringan antara Alex Pereira berhadapan dengan Jiri Prochazka. Pertarungan ulang mereka ini dinilai sebagian penggemar cukup tidak menghibur, apalagi setelah klaim terakhir yang keluar dari reaksi Prochazka dengan menyebutkan bahwa Pereira melibatkan dukun atau paranormal di pertarungannya. Klaim Denisa ini mengartikan bahwa adanya pihak ketiga yang mencampuri urusan pertarungan mereka dengan memiliki wujud yang tidak terlihat. Di luar dari pernyataannya itu, apakah ini hanya sebatas mitos atau memang benar adanya? Akan tetapi gaya pertarungan dari keduanya terlihat tidak jauh berbeda. Dan jikapun keduanya bertarung dengan pertarungan ulang sebanyak 100 kali, tidak satu pun dari keduanya yang akan memenangkan pertarungan mereka ini dengan sebagian besar nilai dari dewan juri. Begitulah tingkat serangan dari keduanya. Hingga apapun bentuk pertarungan mereka ini akan berakhir dengan penyelesaian. Dan itu bisa saja dengan waktu yang sekejap. Di pertarungan pertama mereka, Pereira terlihat memanfaatkan bentuk pertahanan tendangan kaki Prochazka yang cukup buruk. Dan ketika menemukan celahnya, Poatan melancarkan salah satu pukulan KO yang membuatnya memenangkan pertarungan tersebut. Di sisi lain, Prochazka merupakan penyerang yang berbakat, yang mampu menghasilkan kekuatan dari sudut yang tidak biasa. Dan hari ini semuanya terbuktikan, di mana akhirnya Pereira terlihat benar-benar monster di oktagon. Poatan tidak memerlukan waktu yang lama untuk merujak Prochazka sebagai teman dansa ulangnya. Pertarungan itu pun hanya membutuhkan waktu 18 detik setelah satu tendangan super power menghujam ke arah wajah Denisa. Mantan juara asal Ceko itu langsung jatuh tidak berdaya, meski semula Pereira terlihat ingin memberikan waktu beberapa detik untuk melihat perkembangan lawannya, namun akhirnya Poatan langsung menambahkan penderitaan Prochazka dengan ground and pound. Wasit yang menyaksikan tepat di depan matanya merasa bertanggung jawab untuk langsung menghentikan pertarungan mereka. Akhirnya Pereira kembali mempertahankan sabuk juara divisi kelas berat ringannya. Sementara Prochazka yang masih merasakan efek dari tendangan maut itu masih terlihat terhuyung-huyung nyaris hilang kesadaran. Iya, tampaknya setuju untuk mengklaim Pereira adalah monster di divisinya yang sudah dipastikan akan kembali dicobanya dengan melawan Magomed Ankalaev di pertarungan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.